Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isneni Rosari Lawati dari kelas Praktikum Metode Statistika dengan NIM 190510501014 Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan dari aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS merupakan salah satu perangkat lunak yang terdapat pada Windows yang berfungsi dalam pemrosesan data statistik. Baiklah, pada tahap awal saya akan melakukan pembukaan SPSS dalam file yang baru. Yang pertama kita klik file, kemudian kita klik new dan data. Maka data baru akan muncul di sini. Berikut ini merupakan tampilan awal dari SPSS, di mana terdapat data view dan juga variable view. Sebelumnya, saya akan melakukan pengkopian data yang berasal dari Excel. Data ini sebelumnya telah saya siapkan dari Excel. Data-data ini akan saya lakukan pengkopian, di mana nanti akan kita copy dalam aplikasi SPSS. Untuk data ini cenderung fleksibel sehingga kita dapat langsung mengkopinya dari aplikasi Excel seperti saya ini atau dapat langsung mengisikannya dalam data SPSS ini. Kemudian kita klik kolom paling atas dalam yang kita copy dari Excel akan muncul dalam aplikasi SPSS. Namun dalam tampilannya di sini untuk judul sendiri ini masih kurang tertata dan juga belum tertulis, sehingga kita perlu melakukan pengeditan dalam judul dengan cara klik variable view. Yang pertama yaitu ada name. Name ini merupakan tampilan yang akan kita tampilkan atau judul yang akan tertampil dalam lembar data view, di mana dalam name yang pertama adalah responden. Yang kedua adalah jenis kelamin. Dapat diketahui dalam name ini tidak boleh menggunakan tanda spasi, sehingga dalam pengaplikasiannya kita dapat menggunakan tanda baca yang lain. Untuk praktik ini, saya menggunakan underscore untuk mengganti spasi. Yang kedua adalah umur. Yang ketiga adalah yang keempat adalah pendidikan. Yang kelima adalah pendapatan. Yang keenam adalah konsumsi. Baiklah, baris selanjutnya adalah string. String ini akan memberikan penjelasan terhadap kita terkait nama responden atau bagian name, di mana dalam tipe ini akan menyajikan beberapa pilihan yaitu numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom, currency, dan string. Karena dalam responden atau nama responden ini tertulis huruf, maka saya gunakan string. Selanjutnya, dalam jenis kelamin dan juga konsumsi digunakan angka, maka saya menggunakan tipe numerik karena dalam bentuk angka. Selanjutnya, width. Width ini merupakan panjangnya data atau panjangnya digit untuk tampilan dalam data view. Dapat diketahui dalam data ini yang terpanjang adalah nama dengan nomor 1, ini terdiri dari 19 digit. Maka dalam width ini saya gunakan 21. Sebenarnya kita gunakan 19 saja sudah cukup. Namun dalam width ini saya untuk mengantisipasinya saya lebihkan dengan 2 angka. Untuk jenis kelamin hingga konsumsi tidak ada masalah, sehingga saya menggunakan width rata-rata yaitu 9. Selanjutnya adalah desimal, di mana desimal ini adalah angka di belakang koma. Karena dalam data view sepertinya tidak memerlukan data 0 di belakang koma, maka dalam desimal pengaplikasiannya akan saya rubah dengan angka 0 seluruhnya. Saya rubah angka 0 hingga konsumsi.
Selanjutnya adalah baris label. Label ini kita gunakan untuk memperjelas name, di mana dalam responden ini saya akan gunakan keterangan dengan nama responden. Sebentar, saya salah melakukan pengeklikan data tadi. Saya ulangi di bagian label. Saya beri nama dengan nama responden, kemudian jenis kelamin responden. Dapat diketahui dalam label ini kita boleh menggunakan spasi, tidak seperti di bagian nama tadi. Pendidikan responden, pendapatan responden, dan konsumsi responden. Selanjutnya adalah values. Values ini kita gunakan untuk data nominal ataupun ordinal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik menjadi label atau teks. Di mana dapat kita ketahui dalam data Excel sendiri ini, ada data numerik dan ordinal itu untuk jenis kelamin dan pendidikan, di mana dalam simbol 1, 2 ini untuk jenis kelamin ada laki-laki perempuan, dan pendidikan 1 hingga 5 ada SD hingga S1. Maka kita perlu merubah label values dengan berlabel teks, di mana dalam jenis kelamin kita klik tanda titik 3 dalam values, di mana dalam angka 1 merupakan laki-laki, kemudian kita klik add, 2 merupakan label perempuan. Kita klik add dan kita klik OK. Selanjutnya dari data bertingkat tadi yaitu pendidikan, di mana dalam angka 1 merupakan pendidikan SD, kita klik add. Angka 2 merupakan SLTP, kita klik add. 3 merupakan SLTA, kita klik add. 4 merupakan D3, kita klik add. Dan yang terakhir nomor 5 merupakan S1, kita klik add. Karena data sudah masuk semua, maka kita klik OK. Selanjutnya adalah baris di bagian missing. Missing ini untuk mempresentasikan data yang sekiranya tidak dapat atau data yang tidak dapat diartikan atau data yang seharusnya tidak termasuk dalam data yang sebenarnya. Dapat kita ketahui dalam pendapatan dan konsumsi ini berkisar antara data 1.000 hingga 5.000. Sehingga data yang tidak terdefinisi kita simbolkan dengan angka 999. Oleh karena itu, kita dapat merubah di bagian variable view, di bagian missing kita rubah untuk pendidikan, untuk pendapatan dan juga konsumsi. Kita rubah dari no missing values, kita rubah dengan discrete missing values, dan kita isi dengan angka yang tidak terdefinisi, yaitu 99. Konsumsi, kita lakukan hal yang sama, kita isi dengan 99 juga, kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah bagian kolom. Kolom ini mirip dengan width untuk memperpanjang di bagian data view. Atau dapat juga kita melakukan penggeseran atau penarikan kursor dengan cara menggeser ke kanan atau samping kiri. Seperti ini, maka data akan terlihat lebih rapi. Karena data tadi setelah saya geser dengan kursor, maka dalam kolom ini untuk panjangnya dari jenis kelamin berubah menjadi 13. Selanjutnya adalah bagian aligen. Aligen ini untuk menentukan rataan tampilan data, di mana dalam aligen ini terdiri dari 3 pilihan, yaitu left, rata kiri, kemudian right, rata kanan, dan center adalah rata tengah. Selanjutnya adalah tampilan measure, di mana dalam measure ini
berfungsi untuk menentukan tipe data. Dalam Yasur ini terdapat 3 bagian pilihan, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Di mana scale ini untuk data yang dapat dihitung, ordinal bertingkat, dan nominal ini untuk data nominal. Untuk responden, saya gunakan data nominal, jenis kelamin saya gunakan nominal, umur saya gunakan data skala atau dapat dihitung, pendidikan saya gunakan bertingkat, ordinal, dan pendapatan dan konsumsi kita gunakan scale. Baiklah, data view sudah kita edit dengan sempurna. Tadi di bagian values ada data yang kita presentasikan atau kita rubah dari angka menjadi teks. Untuk melihatnya, kita dapat mengeklik icon values label, maka data jenis kelamin dan pendidikan akan berubah sesuai dengan keinginan kita, bentuk teks ataupun dengan bentuk angka. Baiklah, di sini saya akan melakukan perhitungan data atau untuk mencari output, maka saya akan melakukan tahap pertama, saya akan mengklik analyze, kemudian saya klik descriptive statistik, dan saya klik descriptive. Nah, di sini akan muncul variabel yang akan kita hitung untuk dicari output-nya. Dalam data ini, saya akan menghitung variabel umur, kemudian kita klik panah kanan, pendapatan kita klik panah kanan, dan juga konsumsi kita klik panah kanan. Dapat diketahui bahwa variabel yang sekiranya tidak kita hitung, maka kita dapat balikkan ke bagian kiri dengan cara klik, kemudian klik panah kiri. Saya ulangi untuk konsumsi, karena saya akan menghitungnya, maka saya akan mengklik panah bagian kanan. Berikut ini merupakan variabel yang akan saya hitung. Selanjutnya, kita perlu mengklik option untuk melakukan pilihan bagian yang akan kita hitung. Di sini saya akan melakukan perhitungan dalam mean, standar deviasi, minimum, dan juga maksimum. Kemudian saya klik continue, dan saya klik OK. Di sini mungkin data output dapat kita lihat, nah di bagian ini. Di sini merupakan data output yang kita hasilkan. Untuk menyimpan file output, maka kita perlu mengklik file, kemudian kita klik save as. Nah, di sini kita akan simpan file sesuai dengan nama file yang kita inginkan. Di sini akan saya beri output 1. Kemudian kita akan save, di mana dalam file output ini filenya berbentuk SPV. Nah, file output kita simpan, kemudian kita simpan file data SPSS juga. Kita lakukan langkah yang sama, kita klik save as, kita beri nama file data. Maka saya akan menyimpan dengan save ini. Dapat diketahui bahwa file ini berbentuk file SAV yang saya save. Baik, data sudah tersimpan dan telah selesai langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengoperasian aplikasi SPSS. Demikian tadi merupakan langkah-langkah pengoperasian penggunaan aplikasi SPSS, penggunaan secara standar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Isnani Rosarilawati undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.